Talk Show. Kita kedatangan tamu Om Puyi. Oke, perkenalan dulu, ini Om Puyi itu dari mana dan dari komunitas apa gitu kan? Kita kenalin dulu. Ya, nama saya Budi. Cuma di komunitas dikenalnya Puyi. Dari zaman SMA sih sebetulnya Puyi. Mengenai komunitas, saya agak bingung dari komunitas mana karena saya banyak terlibat di banyak komunitas. Tapi pada awalnya saya berkomunitas tuh awal mulanya di Cepot Lipat Bandung. Itu saya diajak. Sorry, sebelumnya ada di Sobat Goes. Tapi itu masih MTB. Masih touring, tukang touring lah. Itu habis itu ke Cepot Lipat Bandung, kebetulan saya langsung diajak jadi kepanitiaan acara ulang tahun ngahiji ya, ulang tahun yang pertama Cepot Lipat Bandung. Nah, dalam proses acara itu saya bikin komunitas daun klasik Bandung, daun klasik Indonesia chapter Bandung. Nah, di situ jadi mulai keterlibatan di kegiatan-kegiatan, di event-event sih ya awal mulanya di Cepot Lipat Bandung. Kalau yang terkait dengan sepeda lipat ya. Terus, dari situ masuk di Januari 2018 kalau nggak salah itu kita bikin komunitas daun klasik itu. Nggak lama kemudian kita ditunjuk jadi tuan rumah gathering nasional daun klasik se-Indonesia, bahkan mungkin internasional ya, karena peserta waktu itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Waktu itu tuh ya modal nekat aja karena kita masih sedikit juga, terus dana juga nggak banyak, tapi ya modal nekat kita jalan. Alhamdulillah ya, itu jadi kegiatan yang menurut saya sih sukses ya. Suksesnya itu kadar suksesnya itu, parameter suksesnya itu karena kita berangkat dari kondisi yang apa adanya, tidak disupport, akhirnya kita betul-betul fight, istilah berdarah-darah, sampai kita bisa bikin kegiatan 2 hari. Hari pertama kita bikin acara di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Grand Prianger, Grand Ballroom Prianger. Hari pertama. Asia Afrika itu ya? Ya. Hari kedua kita di Balai Kota. Nah, kalau bicara masalah tentang kegiatan-kegiatan itu, Balai Kota itu segala informasi aja ya. Balai Kota itu terkenal cukup angker untuk yang IO yang bikin acara di situ. Karena apa? Beda dengan gedung sate. Kalau di Balai Kota itu harus clear, tidak boleh ada sponsor. Jadi ada tenda, kalau ada tenda Sarnafil segala itu harus polos putih, nggak boleh ada sponsor. Itu yang bikin kita repot. Tapi kita alhamdulillah bisa bikin di sana dengan mengundang berbagai komunitas dari berbagai genre sepeda. Ya ramai lah, mungkin banyak lah, di 800 orang mungkin sampai 1000 lah waktu yang datang. Acaranya alhamdulillah sukses. Nah dari situ mungkin muncul nih si Puyi dalam dunia kegiatan event bersepeda tuh muncul di situ. Karena saya juga banyak koneksi lah gitu ya. Bukan banyak ikut ke komunitas mana-mana gitu. Jadi komunitas ini minta Om Puyi bantuin dong. Setelah cerita awalnya. Jadi Om Puyi itu ini sebagai event penyelenggara juga ya, penyelenggara acara sepeda gitu ya. Yang kita tanyakan dulu untuk segmen pertama, kita akan menanyakan tentang seberapa sepeda itu menurut Om tuh sebagai rutinitas. Ya, saya sih bersepeda udah dari tahun agak mundur jauh ya. Mulai hobi bersepeda tuh dari zaman SD lah, sampai SMP. Dari kecil. Ya, mungkin BMX itu generasi pertama itu pertama lah zaman saya itu, karena perpindahan dari lowrider
sepeda lowrider ke BMX. Iya. Nah, saya tuh masuk di pertama. Nah, di situ ya tapi belum ada, masih balapnya balap-balap yang muter-muter lah. Iya. Nah, sampai beberapa kali lah ada kegiatan-kegiatan terus sepedanya hilang. Long we. Ya. Saya teh teu ngagoes deui. Kanu lain lah. Si kanu hobi lain. Iya. Kuliah tahun 93, 94 sempat 2 tahun bersepeda lagi MTB. Cuma berhenti gara-gara salah satu rombongan kita kecelakaan lah. Nah, terus, nah ini yang terakhir sini agak sedikit curhat mungkin ya saya. Ya, apa-apa. Kita kalau di sini tuh bisa curhat. Curhatnya gini, di 2018 saya teh yang namanya kerjaan banyak aya wae nya. Masalah teh kerjaan masalah besar sampai saya tuh setahun lah luntang-lantungnya. Iya. Separuh lah karena nyangkut di kerjaan gitu. Iya. Di urusan kerjaan. Bukan kerjaan sih, urusan usaha lah, bisnis gitu. Iya. Saya teh sering nongkrong di salah satu teman saya, teman SMP, Sobat. Karunya orangnya ya si teh tiap hari nongkrong, bengong, begadang, segala stres gitunya. Makan, satu saya nggak bisa tidur setelah makan. Nah, teman saya teh ngajakin, ayolah sepedahan lah. Saya karunya ningali didinya. Nah, 2013. 2013. Ayolah, tapi saya tiba ke sepeda. Nah, gitu. Pakai sepeda saya lah. Ya udah, sepeda. Wah, masih nyoba lagi sepeda. Masih rek utah kayaknya. Dan langsung diajakan ke Siap Budi. Dari itu jaraknya udah lama gitu ya. Wah, udah lama. Iya. Sepeda lagi gitu kan. Sepeda mah kan tong waka lama, dalam jangka waktu sebulan juga udah harus mulai lagi dari awal. Lagi dari awal ya. Akhirnya tapi saya tidak ini karena basicnya saya memang seneng. Saya coba lagi, akhirnya saya beli sepeda sendiri. Nah, dari situ saya kayak orang gila pakai sepeda tuh. Tiap hari lagi nggak ada kerjaannya, lagi pusing tiap hari. Bilang-biasinnya naik sepeda. Ke gunung kemana gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situ saya tuh bisa recovery karena sepeda tuh kan capek. Makan saya bisa Langsung bisa tidur ya. makan lebih bisa enak, pulang istirahat, recovery-nya jadi bagus cepet. Ya, Ya akhirnya sehat jadinya. iya bisa balik lagi lah, bisa saya mulai start lagi kerjaan segala macem. Tapi dari situ sepeda saya jadi nggak bisa lepas, jadi ada ketergantungan. Dulu tadi pakai sepeda apa, Om? Masih MTB. Oh, masih MTB. Masih MTB, saya masih Di zaman itu folding bike di tahun Belum. Masih jarang, masih jarang ya. masih jarang. Masih jarang ya. Masih jarang. Belum booming ya. Belum. Folding bike itu di 2000 berapa ya? Mulai rame itu 2016 di 2017. Iya, beberapa tahun belakang ini ya. Tapi Shelby udah ada, cuma sempat ramai juga waktu Shelby udah dari 2010. Sepeda lipat Bandung. Iya. Nah udah, saya nggak bisa lepas, saya terus sepedaan sana sini, mulai berkomunitas dengan teman-teman kuliah waktu itu, namanya komunitas arsitektural, karena bagi saya arsitek ya. Arsitektural, kita suka berempat rutin, tiap tahun tuh ada touring gitu kan, ke Jogja kemana jauh-jauh lah. Nah, yang benar-benar berkomunitas itu ya di Sobat Goes. Sobat Goes masih MTB yang masuk ke Cepot Lipet. Nah dari situ udah kayak nagih. Bahkan sekarang saya kalau ke kayak kemarin kerjaan Jakarta, ya kepikir saya harus pakai sepeda Jakarta. Beda saya pakai sepeda, saya nyobainnya di Jakarta. Kan saya ada proyek lumayan dari jauh lah, 25 menit lah, dari proyek 1 ke proyek 2. Saya nyobain pakai Gojek. Asal lebih lama pakai Gojek dibanding pakai sepeda. Iya lah, di Jakarta kan pasti diputer-puter kan jalannya gitu. Ya, sehingga karena di Gojek kita duduk, dia pakai sepeda kan Bete. jadi Pakai sepeda berarti ini nggak bosan. Iya. jadi kalau nggak ada kerjaan yang buru-buru, saya lebih memilih pakai sepeda. Di Bandung pun begitu. Jadi lebih apa ya? Ya udah, kendaraan pertamanya tuh sepeda gitu kan ya, mungkin ya. Sepeda sekarang turun. Kalau saya tuh dulu turunnya di 2000
2007 2008 kan di Jakarta lama 10 Ya. tahun. 2 tahun di Jakarta karena macet. Udah nggak kuat pakai mobil, saya pakai motor kemana-mana. Karena lebih gesit kan, ya tebal polusi ya tenang lah. Yang penting saya Cepat. Cepat lah, titik-titik gitu. kerjaan Ya, kekejar. Terus ke Kalimantan karena kebiasaan pakai motor. Jadi Kalimantan untuk macet ke saya pakai motor gitu. 8 tahun saya di Kalimantan kan. Ke Bandung turun. Jadi kemana-mana pakai sepeda seringnya. Iya. Kecuali mungkin Hoream lah saya pakai motor. Mobil mah udah ngaju grupnya. Iya. Kalau bawa orang banyak, banyak. Nah, pakai gitu. Itu kalau bersepeda tuh bisa seminggu berapa kali atau apa benar-benar tiap hari pakai sepeda gitu kan? Dulu sih memang saya sebisa mungkin pakai sepeda. Tapi sekarang ya kan namanya kegiatan kadang ada Ya. rasa jenuh lah gitu iya, kan. Meskipun itu hobi tapi ada rasa jenuhnya gitu. Terus ada yang harus buru-buru ya. Sekarang itu ya seminggu sekali lah. Kecuali kalau kan di Bandung itu yang ramai itu Selasa Kamis ya. Ya. Iya. Hari weekday-nya tuh yang goes ya. Paling di Selasa Kamis saya kadang-kadang suka Ikut. masih goes. Masih Ke goes, Tahura ya tempat-tempat itu tempat ngumpul goeser Bandung ya. Kalau weekend suka Sabtu Minggu mah pasti gitu Kayak kan? aja. ya kalau di Jerengkeun mah mungkin tiap Sabtu Minggu aya wae acara gitu. Tapi itu teh Beli itu kayak gini, mungkin misalkan kalau Sabtu Minggu tuh kadang ada acara kadang enggak gitu kan, tapi tetap goes gitu kan. Ya, kadang saya tuh kadang kalau goes juga pengen sendiri gitu kan, ada menikmati goes sendiri kemana-mana gitu kan. Ya kalau kecuali kalau ketemu teman-teman atau memang acara komunitas. Kalau di luar acara komunitas, saya kan lebih memilih goes sendiri. Goes sendiri tuh bisa udah di mana wae. Tak bebas ya om. Gitu, Tapi kadang-kadang supaya nu moto we gitu. Iya. Tiba-tiba di Facebook gitu aya. Wartawan. Wartawan nih Intel, jadi nggak tahu ya di mana motonya gitu kan. Jadi tahun 2013 ya Om ya, terjun apa? Bersepeda lagi. Mulai bersepeda lagi itu dari 2013, udah lama ya. Hampir berapa tahun Pak? Ya 7, 8 masuk ke 9 tahun. Mau 9 tahun. Tapi kan sebelumnya juga udah bersepeda gitu Pak ya? Oh, udah sepeda. Manfaatnya apa aja sih kalau untuk benar-benar bersepeda? Nah. Untuk misalkan untuk pergi kerja atau untuk sehari-hari, untuk ininya? Ini aja waktu zaman saya lagi pusing dulu sepedaan. Nah benar. Itu Tadi tuh diceritain ya. paling gampangnya parameternya tuh nagih wae dipijit. Tiap minggu tuh pengen dipijit badan paragel. Pengen Untuk formula itu untuk yang awalan Yes, bersepeda? bukan sebelum pakai sepeda. Oh, Karena mungkin nggak pernah olahraga. Ini jadi badannya paragel Iya. ya kondisi Pas udah pakai lagi. sepeda malah. Kalau udah pakai sepeda lupa sama tukang pijit teh. nah, Padahal saya dulu punya langganan tukang pijit sampai kenal banget gitu ya, kenal dekat karena kita tukang pijit kan ada di satu tempat. Banyak kan nama Shiatsu itu kan banyak kan. Sampai kenal semua karena saking seringnya. ya. Tapi setelah sepeda udah nggak nagih. Lepas aja. Itu yang paling gampang ya buat saya. Parameter apa namanya tuh efek dalam tubuh gitu. Ya tetap selain fit tentunya kan. Badan lebih enak aja, lebih ringan. Malah kalau nggak goes tuh paragel justru yang bikin kita pengen goes tuh karena badan nagih gitu. Oh iya. Sekarang aja bulan puasa pakai sepeda loh. Oh gue itu banyak karena udah kerja. Tapi tetap puasa om. Puasa. Ada nggak? Kalau udah kecanduan gitu mah ya gimana susah gitu kan. Iya. Yang saya mau tanyakan tuh gini Om. Om Bu itu kan edik lah gitu ya bersepeda gitu kan. Sepedanya tuh cuman Sally doang atau ada beberapa di rumah gitu punya misalkan hari ini pakai ini, hari nanti besoknya pakai ini.
Apakah ada jenis-jenis sepeda yang lain gitu? Sekarang mah banyaknya Sally. Saya lagi banyak seli, tapi MTB juga ada di rumah. Nah. Di rumah ada MTB beberapa. Cuma ya itu seli itu lebih ringkes ya. Iya, gampang. Kalau nggak pusing kayak tadi misalnya ada kejadian bocor, tinggal dilipat. Oh iya. Naik angkot, Naik Grab, Gojek, naik Gojek masih bisa. Oh, Itu satu. Yang kedua juga kita kalau misalnya mau kemana-mana juga nggak pusing. Ya benar. Nggak pusing mikir dulu waktu zaman MTB kalau saya touring gitu kemana-mana tuh pasti mikir pulangnya gimana nih, harus dipikirin pulangnya. Mau di loading, mau digoes lagi, mau di loading, dijemput pakai ini atau mau pakai kereta, itu kan jadi PR. Tapi kalau Sally mah udah nggak ada. Iya. Pergi kemana? Ayo, pulang. Udah. Mau masuk transportasi apa aja juga masuk. Iya, ya, karena kan folding bike gitu kan bisa dijual gitu. Jadi saat ini saya lebih banyak di sepeda lipat. Sepeda lipat aja ya. Tapi ya MTB udah mulai sedikit-sedikit tadi sentuh. Iya. Bisa dihisap bener lah. Iya benar. Sepeda ayah tapi Iya, sepeda ayah tapi nggak gantung aja gitu. Kayak sepeda kenaon. Bisa di rumah TKD, bisa dihisap. Bisa ngehalangan rezeki nah gitu. Benar, Pak. Jadi ada beberapa sih ya, sepeda di rumah ya Pak. Ya. Ada sepeda. Tapi kebanyakan tuh Sally mungkin ya. Sally itu karena saya banyaknya di daun klasik justru. Daun plastik. Karena basic saya memang hobi klasik. Dari dulu pernah main motor klasik, pernah main mobil klasik. Nah sekarang tuh sepeda klasik. Tapi saya betah di sepeda klasik. Soalnya naon perawatanna tekudu manaskeun. Nah, itu benar. Tempat gampang. Ya. Kalau lagi ini lagi tempat sarulin copotan we Gantung, gitu. Gantung gitu. lipat. Masuk lemari, selipin di gudang gitu. Untuk ini nih perbedaan yang apa yang sepeda klasik yang untuk Sally mungkin ya Pak. Untuk Sally yang klasik tuh yang sepedanya apa yang untuk yang sepeda lipat sekarang? Buat saya ya, karena memang saya basicnya hobinya klasik. Ari pakai sepeda Sally biasa mah nya pakai sepeda fungsinya cuma hanya sebatas fungsi sepeda. Tapi kalau pakai sepeda klasik ada feel-nya oke. Jadi kita kadang-kadang dibikin santai, enjoy, kayak asik jalannya jangka bogoh lah gitu. Itu nu bedana buat saya. Tapi yang nggak tahu buat teman-teman yang lain ya. Ya benar. Bedanya sih di situ. Ya. Jadi bawaan feel-nya itu beda. Jadi lebih apa ya, kalau yang kayak lu lah, misalkan lu suka Vespa motor tua Ya, kan, gitu benar. kayak gitu. Nah, iya. Nggak bisa pakai yang lain. Siga Vespa, Sally teh, Sally kolot teh siga Vespa. Iya, ada Pertama apa? dipakai, dia teu ngeunaheun, Iya. kikituan. Vespa kayak gitu, saya kan pernah punya Vespa dulu. Nah, Begitu dipakai teh, ini naon motornya kita, tapi begitu dapat enaknya, bener kan? Iya benar. Begitu dapat enaknya, Nggak bisa lepas. itu feel-nya gitu kan. Gitu, itu bedanya tuh. Oke, nanti kita obrol ini seru nih ya, obrolan sama Om Bu ini. Nanti ada di segmen kedua ada banyak cerita yang asik lah untuk ditunggu ya. Oke, kasih iklan dulu Lord. Ada yang mau lewat. Oke. Oke, kita mulai dengan Lord Naka dan Lord Kumur. Lord baiknya lagi ngurusin Johnny Parcel. Jadi kita tuh ada program ya dari tahun ke tahun tiap ini ada Johnny Parcel. Nanti kita tuh dipajuin ya untuk pembagiannya, dan nggak tahu infonya nanti itu mah urusan Lord baik aja lah yang ini nang ngurus. Kayaknya hari Sabtu ya untuk pembagian Johnny Parcel itu udah didata sama Lord Baik. Dia lagi ngurus-ngurusin itu, sibuk. Oke, masih dengan Om Puyi ya. Om Puyi kita ngobrolin dengan ini Om Puyi itu sebagai apa? Event organizer-nya sepeda juga gitu, suka bikin-bikin event gitu. Nah, kita yang akan tanyakan tuh Om Puyi itu udah berapa lama di kecimplung dari dunia event sepeda ini? Atau IO lah ya, IO-nya yang penyelenggaranya sepeda itu.
sebenarnya disebut IO juga bukan IO ya. Kalau IO mah dibayar. Event director. Jadi gini, karena tadi saya cerita yang tadi sebelumnya di segmen sebelumnya, saya pernah bikin acara yang lumayan lah, mungkin terlihat di Bandung. Terus saya juga aktif di komunitas sehingga saya banyak dimintain tolong. Dari acara itu tuh di komunitas A, komunitas B, komunitas C. Terus ada beberapa komunitas yang memang saya juga terlibat sebagai founder selain Daun Plastik tadi ya. Terus ada Bandung Raya Dahoner. Saya itu yang founder juga. Ride Honor. Hah? Tadi Bandung. Brother. Dahoner Bandung Raya. Bandung Raya Dahoner itu Dahon. Masih Dahon juga. Itu dibikin karena itu semua jenis daun baru. Semua jenis tipe daun ada di Brother. Mulai dari klasik sampai yang baru. Nah, begitu juga di Brokokok, saya salah satu foundernya juga yang bikin nama Brokokok itu saya dulu. Brompton Komunitas Kota Kembang. Terus ada komunitas lain lah. Archipedalog gitu kan. Nah, di situ karena tuh saya terlibat tuh di CLB, di TOC, di FN Hon, di Brokokok, di Federal. Terus lupa lah ada beberapa lagi. Nah, di situ jadi sering dimintain tolong. Nah, bedanya kenapa saya tidak menyebut saya diri IO ya? Karena kalau sebenarnya lebih berat loh bikin acara dengan basic komunitas. Nah, saya itu basicnya komunitas karena saya membuat event itu atau menyelenggarakan event atau membantu membuat acara itu, kegiatan itu basicnya karena kita sebagai anggota komunitas, bukan sebagai event organizer profesional yang dibayar. Itu jauh lebih berat. Kenapa saya bilang lebih berat? Kalau IO kan dibayar. Nih, saya bayar. IO akan bikin tim dan timnya juga akan dibayar. Benar. Jadi bahasanya, yuk kita meeting. Harus datang karena kamu udah dibayar, kamu harus datang. Kalau kita basicnya komunitas itu bikin kepanitiaan. Sekarang misalnya kali kita meeting yuk, ngajar kita meeting yuk. Kita titik, udah ditentukan harinya, tiba-tiba kali, aduh saya harus sukarela. Saya harus nganter barang lagi ke sana. Saya harus nganter inilah, Kak Haji harus nganter ini, ya udah. Sehingga Om Bui harus nge-backup juga gitu. Nah, itu kita harus siap di situ, harus siap cover lah. Harus siap ini, siap tempur lah bahasanya. Gitu. Itu menurut saya yang lebih berat. Karena kita memang nggak bisa nge-push karena kita bekerja berdasarkan komitmen aja. Itu aja. Nah, yang saya pernah terlibat di FN Hon dulu, gathering nasional. FN Hon ya. Dulu 2018 juga kalau nggak salah, 19. Terus saya pernah ikut di Federal, kalau Federal saya rutin ikut. Bantu. Terus di TOC kemarin yang di Gedung Sate. Itu lumayan juga, gede juga itu. Nah, itu saya juga terlibat di situ. Terus Brokokok dari ke-1 sampai ke-3 itu saya jadi ketua panitianya. Ditunjuk sih jadi ketua panitia, ya udahlah karena itu komunitas saya juga. Terus CLB juga saya sempat terlibat. Apa lagi ya kemarin tuh? Ada beberapa, saya juga suka lupa udah. Kalau udah terlalu banyak bikin acara, Jadi pusing gitu kan ya. Karena ada acara kecil, enggak disebut banyak juga enggak, karena ada acara kecil-kecil sih. Yang ya lumayan lah. Iya, sama acara yang kecil-kecil itu. Itu. Nah, sekarang saya lagi fokusnya di Bandung Raya Dahoner. Karena itu sekarang saya udah lepas dari ketua Daun Plastik, saya masuk di Brother. Tapi tetap Dahon gitu. Tetap Dahon. Nah, sekarang di Brother lagi fokus karena kita kalau Brother itu dari mulai tahun kemarin kita udah punya acara setahun. Jadi udah jelas setahun tuh bulan ini mau ngapain, kemana kan udah ada. Bulan ini pun, tahun ini pun sama begitu. Udah ada ininya ya, apa sih acara-acaranya udah disusun gitu ya. Bulan ini. Sebenarnya kalau kemarin nggak ada pandemi itu masih banyak sih acara yang sudah kita konsep, cuma ya karena pandemi lah. Nah, pas pandemi itu masih ada kegiatan nggak? Pandemi itu nggak ada ya, karena saya tuh
yang lain kan pada bikin goes virtual, saya nggak serak lah goes virtual tuh karena nggak dapet passionnya buat saya gitu kan. Iya. Virtual. Goes virtual tuh gimana sih? Kayak goes di rumah, cuman gitu. Iya, yang ada store inilah, ini store apa Strava lah itu kayak gitulah. Iya. Nah, karena saya sih ini mah kalau kita mau sedikit curhat kalau boleh sedikit curhat lagi ya. Kalau kita menentukan passion, saya lebih ke passion gitu kan, karena tenaga, pikiran, terus waktu, terus dibayar gitu. Tapi saya terbayarnya oleh saya banyak teman. Ya Silaturahminya banyak dulur gitu kan. Jadi saya kalau kemana-mana misalnya ke kota ini, kota B, insya Allah lah ada teman-teman yang, kayak kemarin kita ke Jogja. Kita juga kaget, kita bikin acara event ke Jogja, 1 bis berangkat, bocor. Teman-teman Jogja tahu kita mau datang, teman-teman Magelang kita tahu kita mau datang. Wah itu begitu ke Magelang disambut, dibikin backdrop gede, disambut kita gitu, nyiapin tempat makan segala macam, kita di marsal segala macam. Ke Jogja lebih gila lagi. Sampai evakuasinya ada, Tim medisnya ada. Iya, fotografinya juga serius gitu, dokumentasi juga. Itu sama brother? Iya, brother, pokoknya ada honor aja. Oh ya, ada honor. Itu, nah itu tuh buah atau hasil dari silaturahmi. Iya. Karena ya kita istilahnya kalau nanamnya kan ada hasilnya lah. Itu jadi saya tuh merasa kayaknya tuh di situ. Ya kalau materi mah ya buat teman-teman yang mau ikut garap-garap di komunitas mah, kalau bukan IO mah udahlah, nggak usah ngarap di situnya mah. Malah materi udah nggak ada, diomongkan tuh ya kadang-kadang. Ya pasti ada aja, tapi dah kita mah bukan pemuas semua orang ya. Iya benar. Pasti ada aja yang tidak puas, ya udah. Itu bagian dari Karena kehidupan lah. Iya, ya banyak faktor lah. Gitu. Untuk ininya event bikin acara nanti ke depan ada planning nggak gitu? Kemarin kan Brokokok udah ya. Di bulan Desember. Yang kita bicara yang kedepannya aja ya. Dalam setahun ini di komunitas yang saya pegang full aja ya. Sudah ada dalam setahun kita sudah ada kalender kegiatan. Event yang mau kita bikin itu nanti insya Allah di bulan Juni, mudah-mudahan nggak ada halangan. Kita mau bikin acara 2 hari. The Honor Bandung, ya. Paginya kita harus, karena kita bicara The Honor itu bicara mulai dari klasik sampai ke tahun baru. Modern. Nah itu tuh nggak bisa digabung. Untuk performance sepeda itu nggak bisa digabung. Dan si pemakainya juga beda. Kalau klasik di bawah tanjakan ribu. Benar. Susah. Jadi memang klasik mah kan bawahnya buat kota nongkrong gitu kan, di bawah enjoy. Sementara sementara yang baru-baru mah senengnya nanjak segala macem. Nah makanya kita akomodir semua di The Honor Bandung Raya itu. Hari pertama kita bikin namanya rencananya Bandung Apek. Itu agendanya udah dari tahun pandemi sebelumnya sih. Udah keluar tanggalnya Pak? Udah tanggal 18 Juni. 18 Juni. Bandung Apek. Apek itu Uphill Explore. Bandung Uphill Explore. Jadi memang ini direncanakan tiap tahun ada. Jadi kita explore tanjakan-tanjakan yang ada di Bandung. Nah, kita undang teman-teman di luar kota untuk jajal lah tanjakan-tanjakan di Bandung. Mau nunjukin di Bandung tuh banyak gitu potensi-potensi tanjakan deh gitu. Ekstrim juga ya. Nah, kita bikin namanya Bandung Uphill Explore, Bandung Apex. Itu dari Sabtu ya, dari pagi sampai siang, sampai jam 2 lah. Nah, udah jam 2 mulai registrasi Dahon Klasik. Ini acaranya namanya EGP. EGP itu event gak penting. Kenapa namanya? Soalnya gini, waktu kita bikin gathering, teman-teman di Bandung itu nyangkanya itu acara rutin Dahon Klasik Bandung. Padahal itu kan gathering nasional. Waduh, ekspektasinya kan takutnya
Tinggi ya, tinggi. teman-teman yang di luar tuh makanya kita Kemungkinan. kita di downgrade dengan nama aja, even nggak penting itu EGP gitu. Iya. Tapi ramai ternyata teman-teman tuh. Jadi ini yang EGP itu ya nanti itu Jabodetabek datang udah banyak gitu. Yang EGP 1 hampir 200 orang tuh. 200 orang, 300 orang lebih ada. Iya, iya. Jabodetabek datang. Di Jogja, Semarang, Surabaya nggak ada datang. Di Batam juga konfirmasi pengen nyoba datang juga. Itu dari jam 2 sampai malam karena malam kita bike camp Oh, ada baik kan di Tani Kota. Karena kan daun kasih mah nggak bisa jauh-jauh. Gimana, Pak? Di Tani Kota. yang waktu itu ulang tahun rokok bukan? Bukan, Rokok kan di sana. Di sana. Ini di Tani Kota di situ. Oh iya. Itu ada lahan gede. Berapa hektar lah? Gede lah pokoknya. Itu kalau udah masuk ke situ udah nggak kayak di tengah kota. Oh, ajak-ajak lah Pak. Nanti pasti ke sana lah. Kita undang. Jadi, Siap. lo pengen baikin, Iya, ngerasain baikin itu gimana gitu kan? Nah, kita itu sesuatu yang baru buat daun plastik itu sesuatu yang baru bike camp itu karena Yang fresh gitu ya. daun plastik kan nggak bisa ke gunung. Iya benar. Jadi kita ajak ke gunung-gunungan lah. Iya benar. Kita di Dikit kota. lah mungkin. Ya, Asik. suasana yang penting suasana campingnya dapat. Hari Minggunya kumpul. Kumpul di satu titik di kota. Tempatnya udah kita tentukan. Coba, belum kita buka ya. Iya. Nanti kita bikin seremonialnya. Ada acara kontes, ada acara game, door prize udah jelas gitu kan. Terus ya musik, Event utamanya lah ya. Disitulah ngumpul di situ dari mulai semua di situlah. Yang dari hari Sabtu yang dipisah itu Iya. gabung di hari Minggu. Wow. Hari Minggunya ngundang selain Dahon nggak? Nah, saya Komunitas lain juga diundang kalau nggak? insya Allah lah kita undang ya. Ya. Soalnya gini, saya itu tipikal yang tidak suka dengan eksklusif. Iya. Kayak misalnya kita Dahoner, Brother, Bandung Raya Dahoner. Memang ini wadah Dahoner, Ya. teman-teman Dahon yang punya sepeda Dahon. Tapi setiap kegiatan kita selalu open. Iya benar. Mau sepeda apa aja, ayo. Karena kita ngejalan silaturahmi lah. Iya benar. Udah nggak musim lah eksklusif mah gitu kan. Nah, Udah nggak musim untuk idealis. ya betul. Nah, begitupun acara Bandung Apek itu tidak hanya Dahoner. Oh, yang Sabtunya juga ya? Sabtu itu tidak hanya Dahoner. Siap. Yang acara paginya ya, itu teman-teman dari berbagai macam sepeda yang memang senang tanjak. Patokannya yang senang tanjakan yuk ikut tuh. Siap. Tapi sepedanya dikhususkan Sally. Khusus Sally. holding, Khusus Sally. pasti. Cuma mereknya bebas. Bebas. Nah, itu kita undang teman-teman luar kota juga. Itu tanggal 18-19 Juni. Juni. Yang Mudah-mudahan. diundang kota mana aja tuh? Yang kemungkinan teman Jabodetabek lah. Jabodetabek dulu ya. Yang pesertanya yang dekat-dekat yang mereka senang itu. Itu terus ada kegiatan rutin bulanan lagi. Agustus insya Allah nih ada satu acara gede lagi tapi itu 1 hari ini mah. Bisa jadi kalau bisa jadi berkembang ya. Kita mau bikin acara yang rencananya harusnya Agustus 2020 karena pandemi. Mudah-mudahan ini kita mau bikin acara ya. Di ini. Kita mau bikin acara Bandung Community Day. Oh iya. Itu acara besar. Acara besar. Pernah Jadi cerita saya. kita hanya sebagai host aja, koordinator lah, Iya. bukan tuan rumah, hanya koordinator. Karena ini acara komunitas bareng. Kita yang mengkoordinir, kita memfasilitasi, nanti kita undang. Itu bebas, nggak hanya dibatasi Sally. Nah, karena itu pernah kita lakukan di acara gathering nasional lawan plastik di hari keduanya. Hari kedua kita undang berbagai genre sepeda. Mulai dari BMX ada sepeda touring, sepeda lipat, sepeda komunitas sepeda perempuan, Gitu ya. sepeda touring, sepeda ontel, kita undang. Nah, harapan kita di Bandung Community juga itu bareng juga, semua komunitas ngumpul bareng. Wah seru. Itu bakal seru. Pasti. Keinginan obsesinya masih jadi acara tahunan Bandung lah. Tahunan Bandung. Bisa jadi. Ya, gitu. Dan itu diselenggarakannya di mana, Pak? Rencananya?
tempat yang ideal sih di gedung sate ya. Cuma di soalnya diizinin nggak, itu masalahnya. Jadi kita juga lihat situasinya, kalau memang ternyata masih pengetatan, pembatasan ya kita harus cari alternatif. Atau di sarana olahraga Arca Manik juga oke itu. Iya, sudah kita injak itu. besar juga kan. Karena rencananya semua komunitas, bukan semua komunitas sih, Jenis sepeda ada. Terus mungkin kita pilih ya, atau kita seleksi lah. Komunitas itu nanti dikasih booth. Di Gathering Nasional juga kita dikasih booth daun plastik itu, dikasih booth gratis. Iya. Silakan boothnya dipakai, Iya, didekor, iya. mau buat ngumpul, mau buat perjualan silakan. Jadi komunitas itu kalau datang itu udah punya tempat. Oh iya. Jadi nggak liar gitu. Oh saya ada. Jadi Mau parkir doang, mau mamerin apa ya? ya kayak misalnya Jeff John mau ikut kan udah tahu, oh saya udah ada tempatnya di sana kan. Iya benar. Semangatnya beda ya. Iya benar. Gitu. Jadi Meskipun nggak terteteran di mana aja gitu. enggak, Pak. enggak. Jadi ada tempat kumpul. Gitu. Terus Itu berapa hari acaranya? Sehari. sehari sih, tapi bisa berkembang juga. Nanti Ya, dilihat. 2 hari gitu kan. Terus nanti baik lagi ke acara bulanan, nanti ada November kita ulang tahun, brother sekalian kita ada acara sunatan massal dan berbagi sembako lah, sunatan massal. Bagus Gitu. tuh acaranya tuh bagus. Mantap. Nah, itu masih di acara komunitas yang kita yang kita lagi pegang ya. Ya. Nah, biasanya sih kayak sekarang nih 2000 ini di akhir Mei saya udah dimintain tolong juga sama teman-teman federal. Nah, tapi acaranya nggak terlalu besar. Saya dilibatkan, ayo bantuin lagi Om Puy, ayo. Nah, katanya di tahun 2000 ulang tahun ke-12 Federal Bandung Indonesia pengen acara gede Di Bandung. di Bandung. Di Bandung. Hayu, ya hayu. Saya mah hayu aja. Ya, hayu. Udah. Seneng doanya saya. Ya, Boy mah ayo gitu. Seneng ya. Ya, benar. Bonusnya duduluran. Iya, benar. Gitu. Memperbanyak silaturahmi gitu kan. Gitu. Tapi harus siap lah. Jadi garap-garap itu siap, ya harus siap mental lah. Mental Pasti. ya. Karena Nge-backup tugas orang, harus siap waktu, tenaga, pikiran, emosi, kadang-kadang Iya. harus siap, belum diomongin, di seuzonan, Iya. wah udah lengkap ya semua. Dalam Banyak rintangannya. ya dalam terkuat mah, Iya benar. pernah ini mau nanyain, pernah ada yang gagal nggak Pak acara yang dibikin sama Bapak gitu? Kita jangan ngomongin manisnya aja kan ya, karena pastilah acara tuh ada yang gagal, ada yang berhasil gitu ya. Ada nggak Pak? ya ada aja Ada sih, aja sih. cuma ya saya sih agak susah ya ngasih parameter ya. Nah, terus ukuran gagal kan beda-beda tiap orang. Gagal atau Ya suksesnya. ukuran gagal dari segi Om Buye aja gitu kan, karena Kayak- nggak mungkin lah kalau gagal acaranya dibubarin atau gimana gitu kan. Ya kayak kemarin gini, acara Dahoner, Ya. kita Dahoner kita ke explore Cipatuja Batu Karas Pangandaran. Ya. 2 bis kita. Ya. Jadi pakai bis di loading sampai Cipatuja. Cipatuja baru goes ke Batu Pangandaran. Karas Pangandaran. Nah, itu agak sedikit trouble karena yang pegang yang komunikasi tentang hotel itu saya. Buat hotel itu saya. Nah, jadi kunci penempatan itu ada di saya. Nah, yang jadi bermasalahnya kemarin itu saya itu goesnya di belakang karena saya ngaping ada 2 peserta yang udah sepuh, yang saya nggak bisa tinggalin. Nah itu jadi trouble rupanya. Sementara peserta yang muda-muda yang gagah-gagah Udah udah duluan duluan, nyampe. udah duluan mereka bingung, serabutan masuk hotel, masuk kamar sana sini gitu. Itu berantakan lah. Gitu. Panik juga yang lain. Ini gimana? Ya gimana ini masa saya tinggalin? Nah gitu kan. Itu jadi catatan saya sih. Itu aja kayak gitulah.
Kabel kecil. Ya. Oh di situ juga Om Bui jadi marshal ya, jadi marshal. Ya, saya- Apa sih sebutnya kalau di belakang tuh Sweeper. sweeper. Saya sih nggak ikut karena biasanya saya nggak jarang kalau acara saya jarang ikut goes. Oh, jarang ikut Saya hampir setiap acara nggak pernah ikut goes. Nah, apa namanya tuh? Karena ini mah acaranya goes bareng pakai bis, ya saya ikut. Cuma saya memang tidak pelatih jadi sweeper. Cuma pengalaman nih, dari pengalaman juga. Kalau ada teman kita yang di belakang, apalagi orang baru, apalagi yang kita sepuh ya. jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin, pertama jadi omongan, minimal dia ngedumel, Iya benar. dia kesel, pukul lutus gitu kan, terus ngomong ke orang, itu omongan itu lama, Benar. Ya jadinya Jadi- Dampaknya dampaknya lama. Jadi, omongan tuh udah ada sekian bulan masih kedengeran lagi itu, kemarin ditinggalin masih kedengeran lagi gitu kan gitu. Jadi ya gitulah, kadang-kadang kayak luka. kayak gitulah. Jadi ya ini ya mungkin ya harus paham juga ya. Iya. Kita harus memahami ya, kadang-kadang 10 dari 10 8 yang bagus, 2 Iya, yang benar, miss, benar. 2 justru yang rame gitu, atau malah 1 yang rame. Itu ya harus sama juga gitu kan. Ya kayak netizen ya sekarang lah, hal-hal kecil juga jadi rame padahal hal bagusnya kan banyak Iya benar. gitu. Oke, jadi itu ya segmen apa kedua tuh ngobrolin dengan cerita yang di apa Om Bui bikin event, ada suka dukanya dan ada apa berhasil dan enggaknya gitu kan. Nanti kita ketemu lagi di segmen 3 untuk ngomongin apa tetap sepeda ya mungkin Ya, Lord ya. pasti. Oke, kita kasih iklan dulu ya. Oke. Oke, balik lagi. Kita segmen terakhir. Oke, sebelum berpisah kita ada obrolan terakhir dengan Om Bui. Iya. Om Bui, kita mau nanya nih, apa menurut Om Bui tren sepeda di Bandung? Jangan di Bandung, tren sepeda di Indonesia lah untuk kedepannya. Sepeda di Indonesia sebetulnya ini tuh ada momen ya bagus ya buat kita, terutama pihak yang punya wewenang ya, untuk bisa memanfaatkan situasi pandemi kemarin. Dengan adanya pandemi kemarin kan booming sepeda, Ya. itu sebenarnya harus diakomodir kegiatan-kegiatan sepeda, jangan sampai mereka lepas lagi dari kegiatan bersepeda gitu kan. Aku udah nyoba kan, makanya kemarin sampai muncul istilah goeser pandemik gitu kan, karena goesnya munculnya pada saat pasca pandemik gitu kan. Sepeda musiman jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, itu harus di maintenance. Dan Bandung itu sudah bagus, sudah punya forum komunikasi komunitas itu Forkom, komunitas sepeda itu sudah bagus banget. Nah, jadi dia bisa menampung berbagai macam komunitas gitu. Karena bersepeda itu lebih berasa enjoy-nya kalau kita punya komunitas. Iya benar. Kalau sendiri mah ya Ngahulang. Iya. Ya sendiri mah mau kemana juga bisa gitu ya. terus begitu rada muncul rada horeamna gitu, ya udah hoream Iya, tadi. benar. Tapi kalau misalnya komunitas pada saat kita hoream disamper terpaksa berangkat, Iya. atau ningali Tertarik, di WAG wah Kabita. banyak yang ikut, Ya. Kabita akhirnya jadi Iya, benar. itu jadi ke maintenance, Trigger ya. trigger. Nah itu jadi itu harus dimanfaatkan betul. Nah Jakarta sudah bagus, sudah banyak jalur sepeda. Bandung juga oke lah. Tinggal pemerintah mengakomodir lah kegiatan-kegiatan bersepeda supaya lebih bisa ya kegiatan bersepeda, jiwa bersepedanya tuh muncul lah. Gitu. Gitu. Jadi tetap intinya tetap bersepeda sih ya. Tetap bersepeda. Biar Soalnya kalau itu di maintenance ya, rutin sepeda gitu kan, ya jadinya kebiasaan,
terus jadi nagih oge gitu. Iya benar. Apalagi kalau acara-acara rame, update komunitas, sering ngumpul, susurian gitu. Ya lumayan lah, susurian gitu kan, meskipun efek ke badannya siga saya gitunya. Ya, benar. Kalori keluar 800, eureun di tempat makan masuk 1000 itu nanti. Makanya terpegang-pegang gitu. Tapi ya kan di situ kita jadi senang bersepeda. Nah, kan dikembangkan, akhirnya saya mulai jadi senang ke mana-mana pakai sepeda, ke tempat kerjaan pakai sepeda, bike to work lah istilahnya gitu kan. Itu sekarang kegiatan sepeda udah mulai banyak. Pasti lepas pandemi semua komunitas. Ya itu jangan dibiarkan, harus Terus ini maintenance lah, Bandung gitu ya. bagus nih. Udah sering bikin seminar-seminar, sering menggali keinginan pesepeda gitu kan. Oke, kayak nanti siang nanti kan kita ada undangan seminar ya keselamatan bersepeda. Ya. Nah, itu oke lah. Itu yang gagasan acaranya siapa? Dishub, Dishub. Pemkot Bandung. Pemkot Bandung ya. Mereka melibatkan komunitas, Ya, ingin mendapat masukan dari berbagai macam komunitas karena banyak yang diundang itu ada 70 komunitas kalau nggak salah. Lewat Forkom Komunitas itu apa ya. itu? Semua komunitas yang ada di Bandung lewat Forkom. Sepeda. Lewat Forkom. Sepeda aja, motor, sepeda aja. Iya. Nah itu yang paling harus dipikirkan tuh keselamatan bersepedanya itulah. Iya. Nah, karena ya yang dikhawatirkan itu sepeda itu sering jadi korban. Fasilitas di jalannya juga. Iya. Dan kita sekarang di Bandung tuh menurut Om Puyi udah ada untuk pesepeda fasilitas udah di ini belum? Udah ada berapa persen sih Udah di Bandung? terpenuhi. Udah terpenuhi atau belum gitu menurut Om Puyi? Kalau terpenuhi sih masih belum, Belum, ya. masih jauh dari ideal. Ya. Tapi usaha untuk ke situ sudah Ya, bagus. ya. Bandung itu memang sejarahnya dibikin apa ya, kota-kota bukan kota metropolitan tuh ya. Ya, Coba benar. perhatiin. Kalau kita punya motor sport, mau bisa ngebut di Bandung. Benar. Iya. Ngebut geus lampu parapatan deui, ngebut Bisa, parapatan deui ya, gitu kan. motor gede di jalan. Karena memang dibikin settingannya kotanya kota kecil. Bandung tuh bukan Mandalika, bro. Ya betul. Paris. Nah jadi efeknya kan lebar jalan juga nggak terlalu besar. Ya. Nah, jadi paciwit-ciwit lah. Iya. Nyiapin jalur sepeda segitu, ciwit-ciwit gitu kan. Ya itu sudah, tapi sudah oke lah dengan Ya. kondisi Bandung yang ada dengan kondisi sekarang ini gitu kan. Itu sudah oke, sudah ada usaha ke sana lah Ya. pemerintah. Banyakin di mall itu terutama Ya. harus dibanyakin parkir sepeda. Parkiran sepeda kemarin tuh yang di Taman Panda itu Oh, itu. Forkom sama Dishub. Oh iya. Itu bikin parkiran sepeda. Ya, di mall harus ada. Jakarta sudah mulai oke. Tiap mall Di mall, di ini ada sepeda. stasiun yang. Dan di depan lagi sepedanya itu. Iya benar. Tidak dianaktirikan lah. Iya. Gitu kan. Bagus juga jadi hiasan sebenarnya. Betul. Tapi jangan cuma hiasan aja, itu harus berfungsi. Kita harus pakai sepeda kan gitu. Sekarang gini Om, saya suka lihat ya ada jalur sepeda gitu ya di Kota Bandung tuh ada yang dihususkan jalur sepeda, tapi tetap aja yang pengendara motor gitu kan. Itu gimana sih Om? Ya Yang melewati sebetulnya jalur mah sepeda? regulasinya mah yang saya tahu mah sudah ada ya. Jalur sepeda itu. Cuma ya penerapan di lapangannya. Terus apa namanya itu semacam sanksinya kalau itu dilanggar itu rasanya masih jauh dari harapan pesepeda ya. Karena jalur sepeda masih dilewatin motor. Jalur sepeda masih di depannya ada parkir mobil gitu kan. Ya seperti itulah. Jangankan jalur sepeda, trotoar aja sekarang masih Dilewatin. ya memang kesadaran itu, sosialisasi kesadaran yang Bandung tuh bikin lah siga Singapura gitulahnya. Denda naon, pokoknya Iya, tertib benar. gitu kan. Iya, benar. Iya. Soalnya kotanya tuh kecil. Kalau nggak dibikin aturan yang ketat, semrawut ketinggali semrawut. Iya. Heeh. Jakarta itu kan kotanya gede, jalannya gede-gede ya, pabulit kan masih keneh
ruang lebarnya open space-nya masih gede lah gitu. Trotoarnya apalagi sekarang trotoarnya gede gitu kan. Jadi crowded di jalan di sini masih gede. Bandung mah tuh trotoar segitu. Crowded teh gitu. Apalagi kalau ketemu angkot. Ada trotoar kepotong sama kios. Tapi itu udah di ini ya. Kalau di pinggir-pinggir jalan tuh si kios yang pedagang kaki lima tuh udah mulai diatur gitu ya. Udah mulai diatur. Yang paling saya rasain mah kemarin zaman di Ridwan Kamil. Itu mulai diatur betul-betul semua trotoar. Karena di Ridwan Kamil kan biasanya arsitek juga. Jadi dia tuh paham tentang urban people itu kan. Masyarakat urban itu kan. Jadi dia paham seperti apa sih mengelola masyarakat urban itu. Jadi karena dia paham, dia menerapkan betul. Gitu kan. Makanya di Ridwan Kamil bikin taman-taman yang bagus, itu menurut saya bagus. Karena begitu kita disiapkan banyak taman yang bagus, orang akan keluar, orang akan datang, orang akan berkumpul, indeks kebahagiaan itu akan naik. Ya benar. Gitu. Itu yang harus dipahami itu di situ. Kalau taman yang nggak dibagusin dipakai jualan. Pakai jualan kumuh, orang juga hoream kan itu kan. Benar. Gitu. Sekarang itu taman di Bandung sudah jadi salah satu destinasi wisata kecil gitu kan. Gitu. Itu bagus harusnya. Iya. Pemkot sekarang harus meneruskan sebetulnya bikin ini. Jakarta tuh gila-gilaan tuh bikin sekarang fasilitas umum yang punya daya tarik untuk orang untuk berkumpul gitu kan. Iya benar. Itu bagus banget. Udah kayak ini sih Jakarta udah kayak Los Angeles. Iya. Di spot-spot tertentu udah nggak kayak Jakarta. Oke Om Bui, untuk harapan kedepannya untuk komunitas-komunitas lah atau pesan dan kesan untuk komunitas-komunitas di Bandung dulu aja lah karena kita domisili di Bandung gitu kan. Nah untuk kedepannya pastilah menyebar gitu kan seluruh Indonesia. Apa pesan untuk komunitas-komunitas sepeda di Bandung untuk tetap pesan dan kesannya menurut Om Puyi apa? Kalau kesan sih di Bandung itu sudah banyak banget komunitas ya. Dan alhamdulillah sudah diwadahi oleh Forkom. Itu salah satu wadah yang ideal menurut saya ya. Dan pesan buat teman-teman komunitas yang ada di Bandung, ya teruskanlah berkomunitas, buka silaturahmi dengan komunitas lain, sering-sering kolaborasi, sering-sering bikin acara bareng, karena disitulah bakal dapat poin enjoy-nya. Dan dapat silaturahminya juga. Silaturahmi dulur itu bonus. Peluang kerja bisa jadi dapat dari ini. Jangan sampai memutuskan silaturahmi. Nah itu mah harus kata agama juga nggak boleh itu mah. Mungkin itu ya pesannya ya. Iya. Jadi untuk pesepeda atau komunitas itulah pesan dari Om Puyi gitu kan ya untuk kedepannya atau ya Om Puyi juga belajar mungkin ya lagi belajar. Masih jauh. Oke, cuma ya standar ego dibikin standar aja lah. Tong merasa ya kurang senior, kurang jago, ya udahlah dah kita mah. Jadi di pesepeda itu nggak ada senioritas, nggak ada junioritas ya? Enggak. Kita sama gitu kan? Harusnya sih kalau itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena kalau udah ngumpul mah udah we. Ini saya tambahin sedikit. Saya pernah berkomunitas mobil klasik ya. Saya pernah berkomunitas motor juga, motor klasik. Beda, komunitas sepeda itu beda. Bedanya apa? Kalau bisa saya di jalan itu kita ketemu sama pesepeda itu saling sapa. Ya, semuanya ya. Saling sapa, minimal senyum atau dadah gitu. Nah itu karena memang cair betul. Terus saya pelajari. Ya karena orang bersepeda itu pasti dengan kemungkinan besar dengan hatinya lagi senang. Iya benar. Lagi enjoy. Iya. Jadi pada saat kita berkumpul juga dengan hati yang enjoy, dengan perasaan yang enak itu ya cepet cair. Gitu. Belum sepeda mah kan santai gitu kan. Beda sama motor kan, ngebut ya kalewat gitu kan. Ya panas dari mesin mana sih kan.
Nah itu beda itu benar. tapi bukan berarti Iya. motor atau mobil nggak bagus. Iya benar. Cuma Iya. ini yang ya. saya rasain dari sisi blendingnya, Iya, sama. dari sisi Saya juga merasa ngumpulnya itu beda. Iya benar. Gitu, lebih cair. Orang baru ketemu sekali udah bisa nguplek ngobrol. Karena sisinya olahraga kali gitu. Olahraga dan ya itu karena kita lagi punya perasaan enjoy aja. Perasaan enjoy itu dibawa dari rumah. Iya benar. Nah, kadang-kadang rumah suntuk di tengah jalan udah bisa jadi enjoy gitu. Gitu. Oke, untuk ada pesan-pesan untuk quote apa gimana Bung Boy? Untuk semua pesepeda? Quote apa ya? Pokoknya bersepeda itu cari sehat, cari dulur, dan cari happy. Mantap. Oke. Oh punya ini ada kado itu nih. Alhamdulillah, jazakallah Dari khair. Jerjon nih. Nuhun Jerjon. Oke. Sukses terus ya buat Jerjon. Oke. Jangan kapok sini Om. Tom bosen ya. Iya jangan kapok sini juga. Support kegiatan-kegigiatan sepeda di Bandung. Oke, pasti Jerjon. Karena Jerjon itu lagi hot-hotnya nih. Oke. Tong melempem. Oke, makasih Om Puyi. Makasih. Oke. Makasih. Oke, ini segmen terakhir dan kita closing hari ini. Oke, jangan lupa terus tonton Johnny Talk Show di channelnya YouTube Jerjon. Oke, see you, bye bye.